Ya, tapi memang sesudah Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB atau pemberlakuan sosial pembatasan sosial berskala besar pertanggal 10 April 2020 mendatang, mungkin banyak yang bertanya ya, apa sih PSBB? Apakah sama seperti karantina atau seperti sebelum-sebelumnya yang sudah diterapkan di Jakarta? Dan kemudian pertanyaannya lagi, apa yang dilarang dan juga tidak dilarang saat PSBB? Nah, untuk menjelaskannya saya ajak Anda untuk melihat rangkuman berikut ini. Kita lihat PSBB tidak sama dengan lockdown ya, yang dilarang dan juga yang tidak dilarang. Kita lihat yang pertama adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ini bukanlah karantina wilayah ataupun lockdown ya, ini beda. Ini adalah sebuah imbauan dari pemerintah yang sudah punya payung hukumnya sendiri untuk membatasi aktivitas masyarakat demi mencegah terjadinya perkumpulan orang dengan skalanya besar. Kita lihat ada payung hukumnya sendiri di sini. Ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dan juga Permenkes nomor 9 tahun 2020. Ini sudah diketok palu dan selanjutnya adalah lama pemberlakuannya dari PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, lamanya adalah 14 hari. Tapi ini kemudian bisa diperpanjang jika ada bukti-bukti penyebaran baru di Jakarta ya. Jadi 14 hari ini masih standarnya lah, belum tahu sampai kapan nanti. Tapi kita harap memang sampai 14 hari begitu ya. Berikutnya, apa kemudian yang dilarang dan dibatasi saat PSBB? Ini yang pertama adalah larangannya. Kita lihat perkumpulan, pertemuan, kegiatan politik, olahraga, hiburan, akademik dan juga budaya. Akademik ini juga termasuk dengan seminar. Kalau budaya sudah pasti dari dari 2 minggu atau 3 minggu yang lalu pemerintah Pemprov DKI Jakarta sudah melarang kegiatan konser, kegiatan musik atau film yang bisa ditonton banyak orang ini dilarang gitu ya, untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Nah, berikutnya kalau tadi pelarangan, yang ini adalah pembatasan. Apa saja yang dibatasi? Ini dia, aktivitas di sekolah dan juga tempat kerja ditiadakan. Kemudian tadi juga yang disampaikan dalam paket sebelumnya, ada pembatasan jumlah dan jarak penumpang dalam kendaraan umum. Transportasi roda 2 hanya mengangkut barang, jadi tidak ada orang, tidak ada penumpang. Jadi Anda mungkin yang akan menggunakan moda transportasi ojek online dan sebagainya harus mengganti moda transportasi lain karena nantinya motor akan diimbau untuk tidak membawa penumpang ya. Berikutnya adalah kegiatan keagamaan di tempat ibadah ditiadakan. Kalau kita lihat juga beberapa tempat ibadah sudah ditutup. Dan juga pemakaman dari non-COVID-19 atau orang-orang yang meninggal tanpa adanya COVID-19 atau negatif COVID-19 ini dibatasi maksimal 20 orang. Berikutnya, ini dia. Sebetulnya sebelumnya juga sudah ada PSBB ya. DKI Jakarta juga sudah menerapkan beberapa poin PSBB. Tapi kalau dilihat dari beberapa minggu belakangan juga tetap masih ada beberapa tempat usaha yang beroperasi. Sampai juga nanti 10 April 2020 PSBB akan diberlakukan. Apa saja sih yang boleh beroperasi? Kita lihat ini ada yang pertama adalah sektor kesehatan seperti rumah sakit sudah pasti, puskesmas, apotek untuk Anda membeli obat, baik memang apotek swasta ataupun dari rumah sakitnya sendiri. Kemudian dari sektor pangan, ini adalah restoran atau apapun yang menjual bahan pangan. Kemudian ada sektor energi ini SPBU. Dan berikutnya ada sektor perbankan, sudah pasti sektor perbankan akan tetap terus beroperasi begitu ya, karena menjaga bagaimana masyarakat bisa tetap membeli kebutuhannya menggunakan alat tukar, yakni rupiah. Kemudian ada sektor logistik untuk Anda yang mungkin masih sering belanja online. Nah ini dia, dibantu oleh sektor logistik yang juga masih tetap beroperasi, layanan ekspedisi pun siap mengantarkan barang pesanan Anda. Kemudian berikutnya ada sektor retail. Sektor retail ini adalah supermarket, kemudian minimarket juga termasuk, pasar juga termasuk. Apapun yang mungkin kalau Anda jalan-jalan ke mall nih, nggak ada keramaian sekarang di lantai 1 atau ke atas. Tapi kalau Anda lihat di basement mungkin masih ada lantai yang terang karena di situ ada tenan-tenan yang retail kebutuhan pokok ya, seperti mungkin supermarket atau minimarket di dalam situ. Jadi Anda mungkin masih bisa masuk mall tapi ya cuma ke toko-toko itu aja. Berikutnya adalah sektor industri strategis yang juga masih diperbolehkan untuk beroperasi. Dan selanjutnya adalah sektor telekomunikasi dan media. Nah ini yang paling penting. Kita masih butuh untuk berkomunikasi dengan sesama, untuk melakukan sosial walaupun ada social distancing ya. Jadi sektor telekomunikasi ini membantu Anda, mereka mensupport komunikasi, mensupport
kebutuhan komunikasi Anda. Dan media juga, kami yang bertugas untuk menyampaikan informasi kepada Anda juga akan terus beroperasi. Jadi jelas ya, kami bertahan di kantor untuk Anda dan Anda tetap di rumah untuk kita semua.